Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya pada kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Gempar ibu negara China ternyata orang Indonesia asal Semarang. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Gempar, ibu negara Cina ternyata orang Indonesia asal Semarang. Apakah Anda tahu negara RRC atau Republik Rakyat Cina? Ya, Cina adalah negara ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat yang dalam beberapa tahun lagi diprediksi akan melangkahi Amerika Serikat. Betapa tidak, geliat ekonomi Cina yang sangat cepat dan masif membuat negara manapun tidak mampu mengimbangi kekuatan dan geliat ekonomi negara tirai bambu yang gemilang ini. Dan tahukah kalian bahwa negara yang paling besar DNA maju ini, ternyata tidak terlepas dari pemimpin negaranya. Kalau pemimpin membelai, ya gak mungkin Cina bisa semaju sekarang. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa pemimpin negara yang hebat pasti karena istri atau ibu negara yang hebat. Nah, kabar membanggakannya adalah istri dari pemimpin Cina ternyata adalah orang asli Indonesia yang berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Wow! Tak banyak orang tahu bahwa dalam sejarah modern Cina, ada seorang perempuan Indonesia yang menduduki tempat terhormat sebagai First Lady. Sosok tersebut adalah Ooi Huilan. Ooi Huilan merupakan wanita kelahiran asal Semarang, pada 21 Desember 1889, dari pasangan Ooi Tiong Ham dan Goei Bing Nio. Sejak lahir, Ooi Huilan sudah terbiasa makan dengan sendok emas di mulutnya. Ayahnya yang juga kelahiran Semarang adalah pengusaha gula ternama yang punya harta mencapai 200 juta gulden atau 44 triliun rupiah. Sang bapak juga dijuluki Raja Gula Dunia asal Semarang. Dalam memoarnya berjudul Ooi Huilan, Kisah Putri Sang Raja Gula dari Semarang, dia bercerita bahwa kehidupannya sebagai putri seorang Taipan diimpikan oleh semua perempuan di dunia. Diketahui, dia terlahir dengan paras cantik dan punya segala hal berkat pemberian ayahnya. Rumahnya saja di Semarang seluas 80 hektar yang dilengkapi villa pribadi dan paviliun. Dia juga tak harus lelah menyapu dan memasak karena sudah disediakan banyak pembantu dan koki. Tiap ulang tahun semasa remaja, sang ayah selalu mengadakan pesta mewah, disertai dekorasi besar, tamu banyak, dan hiburan ternama. Ayah menginginkan pesta ulang tahun saya menjadi sangat istimewa. Berapapun biayanya, tidak masalah baginya, kenang Ooi Huilan. Lalu jika bosan di rumah, dia hanya tinggal menunjuk sembarang lokasi untuk berlibur. Atas dasar inilah, dia punya banyak teman-teman di seluruh dunia. Luasnya jaringan pertemanan inilah yang membuatnya bisa berkenalan dengan keluarga kerajaan Inggris dan politisi Cina yang mengubah perjalanan hidupnya. Ia bernama Wellington Ko, ibu negara. Perkenalan Huilan dengan Wellington Ko terjadi pertama kali di London, sekitar tahun 1920-an. Saat itu, Huilan berstatus sebagai janda dan sudah bermukim di London bersama ibunya karena ayahnya berpaling ke perempuan lain. Sementara Ko adalah duda yang jadi diplomat mewakili Cina. Posisi Ko saat itu adalah orang terpenting kedua di Cina. Dalam Makers of the Modern World, Wellington Ko, 2008, dijelaskan, dia kerap membuat kebijakan dan memimpin langkah diplomasi Cina di dunia. Salah satu kiprahnya jadi salah satu pembentuk Liga Bangsa-Bangsa. Setelah merasa cocok, Ooi Huilan dan Wellington Ko menikah di Brassel pada 1921. Setahun kemudian, jabatan Ko naik menjadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan Cina. Pada masa-masa ini, Huilan resmi menjadi istri pejabat dan mencapai puncaknya pada 1926. Setelah Presiden Cina, Sun Yat-sen wafat, Ko lantas menjadi pelaksana tugas Presiden Republik Cina, yang lantas membuat Ooi Huilan praktis jadi ibu negara. Dia bercerita di memoarnya kalau sang suami selalu mengawal eksistensi Republik Cina dengan menggalang dukungan di seluruh dunia. Kemanapun suaminya pergi, Ooi Huilan berada di sisinya sebagai pendamping sampai berhenti menjabat pada 1927. Setelah tak lagi jadi ibu negara, Huilan tinggal bersama suaminya di berbagai kota. Mulai dari Shanghai, Paris, hingga London.
Singkat cerita, hubungan keduanya berakhir perceraian pada 1958. Setelahnya Owe Huilan tinggal di New York untuk membesarkan ketiga anaknya. Akan tetapi dia tidak melupakan Indonesia. Dia tercatat pernah berbisnis di Indonesia. Mengacu paparan Sam Setiautama dalam tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia, 2009, pada 1986 Huilan berbisnis kapal, tembakau dan sepeda di Indonesia, tetapi semuanya gagal. Kiprah perempuan berdarah Semarang itu berhenti pada 1992 usai meninggal dunia di New York, kota yang berjarak 16.000 km dari tanah airnya. Pada awal abad ke-20, Owe Tiong Ham dijuluki Rockefeller dari Asia yang menyamakan dirinya dengan John D. Rockefeller, konglomerat minyak bumi pemiliki Standard Oil and Company New York, SOCONY, dari AS. Surat kabar The Locomotive waktu itu bahkan menyebut OTH sebagai orang terkaya di antara Shanghai dan Melbourne. Liam Chuanling, penulis biografi Raja Gula Owe Tiong Ham, menceritakan, bisnis yang diwarisi OTH dari ayahnya, Owe Chie Sien, yakni firma dagang Kian Guan Concern, mulai berkembang tahun 1870 seiring penghapusan kultur stelsel, tanam paksa, di Hindia Belanda. Pembukaan terusan Suez dan pelayaran yang semakin cepat dengan kapal uap membuat perdagangan antara Asia dan Eropa makin pesat. Ini adalah perubahan zaman yang ditangkap Kian Guan Concern. OTH meneruskan kendali perusahaan di tahun 1890 ketika berusia 24 tahun. Pada tahun 1893, perusahaan diubah menjadi NV Handelsmaatschapppij Kian Guan. Awal kebangkitan perusahaan ini adalah perdagangan opium yang kala itu legal di wilayah Hindia Belanda. Namun, perusahaan ini kemudian meluaskan bidang usaha ke perdagangan berbagai jenis komoditas lain seraya membuka kantor-kantor cabang berikut gudang di sejumlah negara. Meski perdagangan gula yang menjadi ujung tombak yang didukung ekspor beragam hasil bumi, seperti karet, kapuk, kopi, tepung tapioka, gaplek, lada, jagung, kacang tanah, biji jarak, minyak serai, citronella oil, dan lain-lain. Perdagangan intrainsuler di Nusantara berkembang dengan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain pulau. Beragam komoditas seperti gambir, lada, dan lain-lain dikumpulkan dari luar Jawa dibawa ke Jawa dan Singapura. Sementara gula dari Jawa dikirim ke pulau-pulau tersebut. Kunci kebesaran kerajaan bisnis mereka dikokohkan dengan pembelian pabrik-pabrik gula di Jawa pada akhir abad ke-19. Diawali dengan pembelian pabrik gula Pakis tahun 1894, kemudian dibeli pula pabrik gula Rejo Agung, Tanggulangin, Ponen, Krebet. Total luas lahan 5 pabrik gula tersebut mencapai 7.082 hektar. Tak heran, bila Owe Tiong Ham di kemudian hari dijuluki sebagai Raja Gula. Kini pabrik gula OTH tinggal sejarah. Kawasan Istana, seluas 8,5 hektar dulunya di bagian belakangnya tersebut terdapat taman yang sangat luas yang menjadi sebuah kebun binatang pribadi OTH, dan dilengkapi bangunan-bangunan panggung terapung alias bel kambang. Kini kawasan tersebut sudah menjadi kawasan permukiman padat dan dikenal sebagai kawasan gergaji Balakambang. Iren Indriasari, 42, dosen Universitas Diponegoro yang tinggal di kawasan itu sejak kecil, mengenang, sekitar 30 tahun lalu, zaman dia masih kecil, masih banyak ditemukan sisa-sisa bel kambang OTH tersebut, seperti gapura, prasasti dan patung-patung. Kini sudah hampir tidak ada semuanya, ujarnya. Salah satu bangunan asli dari era itu, yang dulu menjadi tandon air dan terletak di sebuah bukit di belakang kompleks Polda Jateng saat ini, kini sudah berubah menjadi rumah warga. Dinding-dindingnya masih asli, tetapi sudah ditambahi atap dan kusen-kusen pintu untuk tempat tinggal. Sejarawan Semarang Jong Kitio menambahkan, sebuah rumah di Jalan Pandaran yang sekarang menjadi restoran juga dulunya milik keluarga Owe Tiong Ham. Pada dasarnya seluruh rumah-rumah di Jalan Pandanaran itu dulunya milik Owe Tiong Ham atau dibangun oleh perusahaan Owe Tiong Ham. Papar Jongki yang ditemui di rumah makan miliknya, Restoran Semarang, Sabtu, 20 Oktober 2018. Ketika Anda singgah di Semarang, terutama di pusat kota Semarang, jangan heran bila properti-properti tua yang tidak terawat itu adalah jejak dari OTH. Karena, butuh waktu untuk mengembalikannya ke kejayaan di masa silam. Wah, ternyata wanita Indonesia punya pengaruh besar dalam kemajuan negara Cina ya. Jadi,
Bagaimana menurut pendapat Anda? Orang Indonesia asal Semarang ini ya pernah menjadi ibu negara China dari tahun 1926 hingga 1927. Jadi memang banyak itu kan orang-orang Indonesia ataupun yang berketurunan Indonesia yang berada di luar negeri, ada yang menjabat juga gitu kan, jabatan-jabatan yang penting gitu ya. Bahkan juga banyak berjasa di luar negeri gitu kan. Jadi dimanapun orang-orang Indonesia berada itu memang punya peran yang penting gitu ya. Luar biasa, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.